hari ini kita akan melakukan aktivitas dari rangkaian X, XL, dan XD. Jadi yang pertama tuh kita untuk menentukan nih tegangan dan juga arus dari resistor. Jadi di sini ada satu daya, kita hubungkan ke multimeter digital. Nah, terus pada metode ini, nah kita menggunakan resistor. Resistornya itu kita sebesar berapa ya? 47 ya? Iya, 47. Dan kita hubungkan di breadboardnya. Nah, lalu kemudian kita hubungkan nih dari satu daya yang muatan negatif kita hubungkan ke multimeter digital, sedangkan yang positif kita hubungkan ke resistornya. Kemudian dari multimeter digital yang muatannya positif kita hubungkan menggunakan kabel penghubung dan kita hubungkan lagi ke resistor yang satunya lagi. Nah, kemudian untuk mencari arus kita select dulu. Nah, kita select dulu dan kita atur MA. Nah, maka arus akan terdeteksi. Dan kemudian untuk mencari tegangannya itu sendiri, kita lakukan pengukuran pada resistor ini. Nah, maka nilai dari resistor itu tuh akan kedeteksi. Hal ini diulangi dari frekuensi 100 hingga ke 1000, dan hasilnya di mana tegangan pada resistor itu sendiri akan semakin menurun. Begitu juga pada arusnya. Nah, itu kemudian kita ukur pada induktor. Sama halnya pada resistor, kita menggunakan kabel penghubung untuk menghubungkan muatan yang positif. Begitu juga yang negatif melalui multimeter digital. Dan untuk pengukurannya masih sama. Namun hasilnya itu berbeda, di mana pada induktornya itu sendiri dihasilkan bahwa tegangannya itu semakin lama maka semakin besar. Namun berbeda dengan arusnya dari semakin besar menuju ke semakin kecil. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan juga pada kapasitor. Untuk kapasitornya sendiri yang bagian kaki yang panjang ini tuh menunjukkan bahwa kapasitornya itu positif. Nah, kalau misalkan yang pendek itu negatif. Nah, sama halnya pada pengukuran tadi, pengukurannya masih sama, namun pada bahan yang berbeda. Pada hasil dari kapasitornya itu sendiri, ini menunjukkan bahwa dari tegangan dan juga dari tegangannya itu dari semakin besar menuju ke semakin kecil. Sedangkan pada arusnya itu menunjukkan dari semakin semakin kecil ke semakin besar. Oke. Nah, ini tuh cara untuk menentukan reaktivitas dari rangkaian XL, RSL, dan XC itu sendiri. Pada yang selanjutnya, data penelitian selanjutnya kita menentukan resonansi dari rangkaian seri antara resistor, induktor, dan juga kapasitor. Jadi untuk menentukan resonansi ini tuh kita pasang resistor, induktor, dan juga kapasitor secara seri, dan kita hubungkan juga ke satu daya dan multimeter digital. Nah, setelah itu kita cari arusnya. Kita cari arus pada ketiga bahan ini yang sudah dirangkai seri, dan muncullah arus sebagai berikut. Nah, kemudian untuk mengetahui dari hambatan resistor, induktor, dan juga kapasitor, kita ukur masing-masing bahannya. Maka muncullah data yang merujuk pada
multimeter digital. Kemudian untuk induktor dan juga kapasitor dilakukan hal yang serupa. Pada data tersebut kita lakukan sebanyak 20 kali, yaitu dari 100 sampai 10.000. Nah, pada arus yang di lapangan data penelitian tersebut, ini menunjukkan bahwa semakin besar frekuensi, maka arusnya itu akan semakin besar. Dan untuk hambatan dari resistornya itu sendiri, semakin besar frekuensi, maka data tersebut juga semakin besar. Namun pada data frekuensi yang 3000 Hz itu terjadi anomali, sehingga terjadi penurunan pada hambatannya. Kemudian pada hambatan induktor itu diperoleh bahwa semakin besar frekuensi, maka hambatan dari induktornya itu sendiri akan semakin besar. Kemudian yang terakhir pada hambatan kapasitor. Pada hambatan kapasitor itu diketahui bahwa semakin besar frekuensi, maka semakin kecil hambatan dari kapasitor itu sendiri. Dan rangkaiannya dapat dilihat sebagai berikut. Oke.